rekan-rekan Akrivi ya. Oh iya ya. Belakangan ini nih banyak sekali request tentang masalah KOB. KOB itu adalah sepertinya itu gantinya web antaran yang ada di COD Pos. Yang saat ini udah nggak bisa diakses oleh teman-teman. Jadi mereka bingung bisa share gitu gimana? Jadi mungkin sih kamu maksud itu kan kemarin itu kan banyak yang tanya kenapa web antaran nggak bisa gitu kan ya. Benar. Ternyata di pos itu untuk pengiriman COD-nya sekarang sudah dimigrasikan semua di KOB gitu. Dimigrasikan. KOB. Orang-orang bilang KOB tapi webnya Kiposin aja nggak benar. Ternyata aplikasinya dipakai Kiposin aja kemarin. Nah itu kemarin dan ternyata kenapa kok bingung gitu? Ternyata kayaknya migrasinya tuh nggak bareng. Jadi ada yang dan tidak ada pemberitahuan gitu loh. Jadi di aplikasinya itu di web antaranya tiba-tiba nggak bisa gitu kan ya. Di sini kita mau sharing bagaimana caranya kita memakai pengiriman COD Pos baik yang sudah pernah mendaftar di aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi antaran atau bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar mau memulai pengiriman lewat pos kan gitu kan ya. Oke, kita akan sharing semua, kita akan bedah semua di sini kan gitu. Oke. Bismillah, semoga jelas ya. Jadi enaknya tuh kemarin kita sudah ke kantor pos tanya-tanya gitu kan ya. Jadi enaknya kalau pakai aplikasi yang baru ini kita nggak perlu datang ke kantor pos karena bisa diakses dari aplikasinya, bisa diinstal dari rumah kan gitu. Bisa diakses dari rumah gitu. Kalau yang kemarin kan kita harus ke kantor pos kan ya, untuk tanda tangan materai macam-macam. Sekarang bisa lewat tinggal daftar aja kan gitu kan ya. Nah tapi apakah seperti itu kan gitu? Apakah seperti itu? Nah ini kita akan bahas sekarang ya. Apakah seperti itu? Apakah kita memang benar-benar tidak perlu kantor pos? Nah kita akan bahas. Oke? Kita mulai. Kita mulai dari mana ini? Jadi perbedaan dulu ya. Jadi perbedaannya. Jadi kalau yang ini bagi teman-teman yang sudah mendaftar, jadi ada perbedaan biaya yang pertama. Jadi kalau kemarin itu dipakai aplikasi antaran itu kan emang free. Jadi maksudnya free ya ongkir aja gitu. Misalnya dari Sidoarjo ke Surabaya ongkirnya 7.500 ya, berarti biayanya ya 7.500 saja meskipun itu pengiriman COD kan gitu kan ya. Nah sekarang dengan aplikasi yang baru ini yang KOB atau Kiposin aja ini jadi nanti ada tambahan biaya gitu. Jadi kalau kita pakai pengiriman COD ada tambahan biaya. Kemarin di aplikasi antaran itu kan free, tidak ada biaya sama sekali ya. Nah ini di aplikasi KOB ini kalau kita pakai pengiriman COD itu ada biaya adminnya. Biaya adminnya itu per hari ini itu 1%, tapi kemungkinan ada perubahan-perubahan juga, kita kurang tahu karena kemarin kalau nginduk di antaran itu kan dulu pernah 2% terus jadi 1% terus jadi free. Nah ini untuk KOB ini sementara saat per hari ini tuh kita coba terakhir itu adalah 1%. Tapi di sisi lain di KOB ini nanti ada yang pengiriman namanya Kikom. Jadi dengan kita memakai pengiriman yang biasanya paket kilat khusus. Nah, sekarang ada lagi paket Kikom. Ada pilihan Kikom, maka mereka menjamin bahwa kirimannya akan lebih cepat. Lebih cepat 1 hari. Ya lebih cepat sih gitu. Gitu. Jadi lebih cepat. Nah mungkin itu sebagai pengganti ada biaya tadi ya mungkin mungkin ya bisa jadi seperti itu kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah bagi teman-teman yang belum mendaftar ataupun yang bermigrasi nanti kita bahas ya. Jadi hal yang paling krusial itu adalah nanti apakah aplikasi kita itu sudah nge-link ke rekening giro kita. Itu yang paling penting karena nanti kalau nggak nge-link ya repot kan gitu. Oke, uangnya terus tibanya di mana? Kita mulai bahas bedah masalah aplikasi KOB ini ya. Aplikasi KOB. Kita mulai bedah aplikasi KOB ini. Jadi kita buka slide presentasinya ya biar mudah karena kalau nggak pakai gini agak sulit susah untuk
menjelaskan. Jadi di aplikasi VOB ini nanti implementasinya yang baru ini ada dua golongan. Yang pertama adalah migrasi, yang kedua adalah pendaftaran baru. Yang migrasi ini adalah teman-teman yang sudah mendaftar kemarin itu. Nah, semua dimigrasikan ke sini, semua dimigrasikan ke aplikasi VOB, atau teman-teman juga bisa untuk pendaftar baru. Ya, pendaftar baru. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, kita akan bahas yang migrasi dulu. Jadi untuk teman-teman yang migrasi, tinggal masuk di aplikasi ini aja, kiposinaja.co.id. Nah, kiposinaja.co.id. Ya, masuk di sini ya. Ini nanti tinggal masukkan teman. Nah, di sini ada lupa password. Jadi bagi teman-teman yang sudah dimigrasi ini sebenarnya lewat reset password di sini bisa. Lewat reset password di sini tidak. Nanti akan ada masuk email ke email kita. Ke email ini, ke email verifikasi kita itu. Jadi tinggal reset aja. Tapi ada beberapa teman-teman yang mengeluh nggak bisa gitu, nggak bisa. Akhirnya mereka harus menginstal aplikasi Kiposin aja. Nanti ada kalau sudah sukses berhasil install, nanti ada menu generate web access kan gitu ya. Generate web access. Nah, nanti itulah password baru yang dimasukkan untuk aplikasi web ini kan gitu kan ya. Bingung enggak? Insya Allah enggak. Jadi sebenarnya bisa langsung lewat web ini, terus masuk di lupa password. Nanti passwordnya dikirim ke email kan gitu kan ya. Ini bagi teman-teman yang kemarin sudah terdaftar di aplikasi Antaran ya. Bagi yang teman-teman yang kemarin sudah terdaftar di aplikasi Antaran. Nah, nanti bagi yang gagal seperti ini, nanti bisa lewat download dulu aplikasi Kiposin aja. Nanti setelah download, setelah harus daftar dulu, kemudian generate web access. Nanti caranya gimana? Nanti di pas habis ini kita bahas ya. Habis ini kita bahas. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian bagi yang migrasi udah clear ya. Nanti webnya seperti apa kita tampilkan juga di sini. Sekarang kita beralih ke yang teman-teman yang pendaftaran baru. Seperti apa? Ini kita flashback dulu ya. Jadi kalau di pos itu alurnya seperti ini. Ini bagi pelanggan, bagi yang mau berlangganan sistem COD pos. Jadi sistemnya itu kita buat order. Kita buat order itu bisa pakai Kiposin aja atau pakai web KOB. Jadi bisa lewat handphone atau lewat web browser ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mencetak invoice-nya. Jadi nanti setelah kita daftar, kita akan dapat invoice itu yang kita cetak. Setelah invoice itu tercetak, terus kita bisa setor ke kantor pos atau kita order pick up. Order pick up itu kurirnya pos yang datang ke kita kan gitu kan ya. Alurnya seperti itu. Nah, kemudian akan ada proses pengiriman. Nah, setelah proses pengiriman, maka setelah barang akan diterima sama pemilik, maka kurir pos tersebut akan setor ke rekening Giro Mobile. Rekening PGM kita ya. Nah, dari alur ini maka kita perlu yang namanya untuk buat aplikasi sama untuk buat penampungan uang kan gitu kan ya. Oh iya benar. Jadi untuk membuat order invoice-nya lewat aplikasi ini, aplikasi Kiposin aja atau web KOB terserah, dan nanti setornya uang itu nanti masuk ke rekening Giro Mobile kita. Nah, nanti bagaimana cara pencairannya dan lain-lain di video ini di channel ini udah banyak sudah pernah dan banyak sekali, dan kendalanya apa juga udah banyak tentang pos Giro Mobile. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut untuk teman-teman yang sedang sebagai pendaftar baru kan gitu kan ya. Nah, sebagai pendaftar baru nanti teman-teman cukup pertama harus install yang namanya pos Giro Mobile. Pos Giro Mobile. Jadi nanti tinggal masuk ke Play Store, kemudian kita ketik pos Giro Mobile. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini tinggal logonya seperti ini, tinggal kita install. Kemudian setelah kita install akan muncul tampilan seperti ini. Kita muncul tampilan seperti ini. Kemudian dari tampilan ini
kita akan lanjutkan untuk pengisian kita masuk ke buat akun. Sekali lagi ini bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar COD Pos ya, kita mulai dari awal. Yang baru kita mulai dari awal. Dan setelah buat akun, kita isi semuanya, kita lanjut sampai nanti ketemu tampilan seperti ini, kemudian kita lanjut, maka kita akan disuruh diminta untuk memasukkan OTP. Jadi nanti kalau ini sudah lanjut gitu, nanti ada kode OTP yang masuk ke handphone kita melalui SMS. Melalui SMS. Nah, melalui SMS. Kemudian OTP-nya tadi kita masukkan, maka kita oke, maka akan muncul di sini. Muncul di sini. Sudah atas nama kita. Sudah atas nama kita, oke? Oh iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Itu untuk Giro Mobile. Nah, itu setelah Giro Mobilenya sukses, kita akan menginstal aplikasi yang namanya Kiposin aja. Jadi Giro Mobile tadi itu fungsinya adalah untuk menampung hasil COD. Ya, sekarang kita akan buat aplikasi, kita akan menginstal aplikasi Kiposin aja. Jadi masuk Play Store, Kiposin aja, logonya seperti itu, tinggal kita install aja. Oke, tinggal kita install. Setelah kita install, tampilannya seperti ini. Pertama, install ini di next terus sampai atau next atau lanjut gitu ya, sampai ketemu tampilan seperti ini. Nanti di sini ada daftar di sini. Jadi teman-teman bisa daftar kan gitu kan ya. Nah, setelah teman-teman daftar, maka ini ada pilihan sebagai pebisnis online atau non pebisnis online. Bedanya ini kalau pebisnis online nanti kita bisa ngirim COD. Bisa ngirim COD kan gitu. Kita pilih aja pebisnis online. Kemudian kita masukkan data-data lengkap gitu kan ya. Kita masukkan data lengkap sehingga nanti kalau sudah selesai semua, kita daftar, maka akan muncul nomor registrasi. Kita dapat nomor registrasi. Jadi nanti ada user ID sama PIN-nya. Oke, sama PIN-nya. Terus nanti kita masukin PIN-nya di sini ya. Kita masukkan PIN-nya. Kemudian kita akan masuk tampilan seperti ini. Benar. Kita akan masuk tampilan seperti ini. Kemudian nah ini di sini ada hubungkan ke akun Giro Mobile. Jadi di sini ini fungsinya adalah menghubungkan kalau kita transaksi cetak invoice di sini, kemudian kita setor ke kantor pos, nanti uangnya itu akan masuk kemana? Kita hubungkan lewat sini, ya. Kita hubungkan lewat sini, oke? Kebayang? Ada pertanyaan? Hari ini pembahasannya teknis banget ya. Sedikit rumit tadi. Karena kemarin soalnya ada banyak request ya. Ada banyak request minta dong caranya gimana kan gitu kan ya. Nah ini setelah kita hubungkan nanti muncul seperti ini, muncul tampilan seperti ini, kita masukkan nomor Giro kita. Terus kemudian, nah ini nanti akan ada kode aktivasi yang diterima lewat SMS, WA atau email. Nah di sini ternyata kemarin dari komen teman-teman itu banyak yang tidak masuk, tidak mendapatkan notifikasi. Tidak mendapatkan notifikasi lah. Kalau terjadi hal seperti itu, solusinya kita bisa ke kantor pos kabupaten untuk memapping, istilahnya mapping. Jadi mapping dari aplikasi Kiposin aja ini ke rekening Giro kita, di mapping manual, kan gitu ya. Mapping manual. Jadi teman-teman nggak usah, kalau misalnya bisa verifikasi, silahkan verifikasi. Tapi kalau nggak bisa, ya nanti harus ke kantor pos untuk minta bantuan untuk mapping dari aplikasi ini dilingkan ke akun Giro kita, gitu ya. Oke, kebayang? Nanti kalau udah sukses berhasil seperti ini kan gitu. Nanti kalau sudah seperti ini tampilannya. Jadi kalau sudah gironya tersambung seperti ini, maka aplikasi ini sudah nge-link atau termapping dengan pos Giro Mobile kita. Jadi kita punya dua aplikasi. Sudah nge-link ya antara Kiposin dengan PGM kita. Jadi bikin invoice-nya lewat sini, Kiposin aja, uangnya nanti masuknya ke Giro Mobile kita yang kita install di aplikasi yang tadi itu sebelumnya udah kita bahas tadi ya. Cara nyairinya gimana, lihat di video-video kita sebelumnya ya. Iya, betul. Nah nanti
banyak teman-teman kan yang lebih nyaman kerjanya lewat lewat web ya, lewat web. Nah ini bisa teman-teman lewat ini ada generate web token ya. Jadi dengan generate web token ini maka ini teman-teman ini nanti bisa melakukan transaksi lewat web, lewat browser ya, lewat Chrome gitu bisa. Jadi nanti bisa di print kan gitu kan ya. Nanti setelah teman-teman melakukan, kita klik generate web token ini, maka akan keluar seperti ini. Generate web token sukses untuk login di web QOB, gunakan email dan token untuk login. Jadi email yang kita buat dan nanti passwordnya ini, password di webnya seperti ini. Jadi kita masukkan. Jadi contohnya webnya seperti ini, kiposinaja.co.id itu webnya seperti ini. Oke. Nah nanti emailnya apa yang kita daftar tadi, terus passwordnya ini memakai password yang dari generate web token ini. Oke, yang dari generate web token ini. Masukkan kode keamanannya B087, terus kita login. Nah, jadi nanti aplikasinya seperti ini ya rekan-rekan ya. Aplikasinya. Jadi kalau kita bikin order, ini ada menu order, nanti di sini order kepada bla 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 bla-nya ini bisa dicoba sendiri. Jadi ordernya bisa lewat aplikasi tadi atau bisa lewat di web sini kan gitu kan ya. Nanti karena kita baru kemarin ya daftar, ini masih satu transaksi yang di sini kan gitu ya, masih ada satu transaksi di sini. Oke, nanti kita bisa coba-coba ya, misalnya ada daftar order, ini order kita statusnya kayak apa, kalau pengen lacak kiriman nanti bisa di sini juga. Jadi webnya ini nggak begitu banyak kok, nggak begitu banyak. Hal yang penting aja. Yang penting aja kok, nggak begitu sulit begitu juga. Rumit, mudah dimengerti, insya Allah. Oke, itu sepintas tentang web QOB ya. Jadi yang paling penting di sini adalah di profile ini pastikan nomor rekening giro ini sudah termapping. Jadi ini ada nomor rekening giro. Nomor rekening giro ini nanti kalau masih kosong atau belum ada isinya, segera ke kantor pos untuk melakukan mapping kan gitu kan ya. Biar di-matchkan, di-connect. Biar di-matchkan atau di-connectkan oleh pihak kantor pos. Gitu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kita bagi informasinya di OB. Jadi nanti kalau kita ada pengalaman lagi kita coba ya. Sebenarnya kita pengen beberapa hari lagi bikin, karena baru kemarin ngurus di kantor posnya ya, tapi banyak teman-teman yang minta cepet dong biar kita nggak bingung gitu. Jadinya kita bikin web ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lebih baik dan melakukan segera, yang teman-teman lama bisa segera bermigrasi, untuk teman-teman yang baru yang penasaran bisa melakukan pendaftaran gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman bingung tadi kan kalau di pos ini kan harus install aplikasi terus connect ke web gitu kan. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa datang ke kantor pos, tapi saya sarankan ke kantor pos kabupaten kan gitu kan ya. Karena di sana nanti ada customer service yang melayani aplikasi COD kan gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman kalau kebingungan masalah cara install giro mobile, cara install aplikasi Kiposin aja, terus cara masukkan web ke Kiposin aja gitu, bisa ke kantor pos. Nanti biasanya dikasih buku petunjuk kok sama kantor posnya ya. Karena teman-teman kan enggak semua teman-teman ini melek teknologi ya, jadi mungkin harus ada yang penyesuaian gitu. Jadi tingkat kesulitan COD pos itu di situ. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sistemnya pos gitu ya. Jadi kalau kan kemarin kita udah bahas beberapa ekspedisi itu kan yang kita cukup bikin, nggak usah invoice, nggak usah macam-macam gitu. Sementara kalau di pos kok harus seperti itu, ada yang ngomong ribet gitu. Tapi kalau menurut saya tinggal kebiasaan aja. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa nanti akan lebih mudah kan gitu. Karena
kalau di awal-awal gini pasti nanti teman-teman juga akan mengalami loh kok gini, kok harus install ini, harus install itu, harus ngeprint, harus gini kan. Emang tahapan-tahapannya di pos seperti itu gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja. Mungkin itu aja dulu. Nanti kita sambung lagi. Mungkin nanti kalau mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau ada salah di video ini mohon koreksinya karena kita bisa, juga baru migrasi juga baru kemarin kan gitu. Baru 2 hari. Buat teman-teman yang mungkin kita migrasi kapan? Baru kemarin. Kemarin ya, langsung kita bikin invoice ini ya. Oke, nanti. Jadi buat teman-teman yang sudah berpengalaman mungkin lebih lama dari kita, silakan tulis saja di komen di sini. Kita berbagi informasi lah ya. Informasi. Biar sama-sama majunya. Kasihan yang belum tahu persis apa itu KOB. Karena sekali lagi sesuai di video-video kita sebelumnya bahwa untuk customer sekarang ini yang lagi in adalah COD gitu. Bayar di tempat. Ya. Jadi permintaan bayar di tempat itu sangat banyak. Jadi kita ngalamin sendiri bahwa rata-rata mintanya COD. Nah, nanti kalau pakai ditolak gimana? Silakan di channel kami ini banyak sekali bukan cuma ada banyak sekali video-video tips-tips biar kiriman COD teman-teman bisa sampai dengan selamat kan gitu kan ya, lebih cepat dan tidak ditolak, kemungkinan berhasil 98% kan gitu kan ya. Gitu. Oke. Bisa dilihat di video-video kita yang lainnya. Video sebelumnya. Gitu. Jadi itu sepintas kita review sedikit lagi Bun ya. Jadi KOB ini adalah aplikasi yang menggantikan aplikasi antaran sebelumnya kan gitu. Ya. Atau banyak yang bilang sih KOB sebenarnya sudah dari dulu ada, tapi intinya aplikasi antaran ini semua dimigrasi ke KOB. Dipindahkan ke KOB. Bagi teman-teman yang sudah pernah pakai antaran, teman-teman bisa langsung migrasi ke KOB sesuai yang kita informasikan tadi ya. Bagi teman-teman yang baru akan berlangganan dengan COD POS, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dalam video ini, mulai dari bikin akun Giro Mobile, install aplikasi Kiposin aja, sampai nanti kita linkkan aplikasi dengan Giro Mobile, kemudian kita bisa juga lewat bikin invoice-nya lewat web, lewat laptop kan gitu kan ya, laptop atau komputer kan gitu kan ya. Nah nanti alurnya sudah seperti yang kita jelaskan tadi, jadi nanti emang alur COD POS itu kita bikin invoice-nya dari aplikasi atau web, kemudian kita store atau kita pick up ke kantor pos, kemudian setelah barang nyampe sama kurirnya akan ditransfer ke rekening Giro Mobile kita. Cara pencarian seperti apa silahkan dilihat di video-video kami sebelumnya. Sudah ada. Silahkan ditonton aja. Nah, mudah-mudahan KOB ini harapan kami mudah-mudahan KOB ini lebih baik dari aplikasi antaran yang kemarin. Sepintas aplikasinya lebih bagus dan tidak sering error kan gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa gini terus dan kami berharap ya mudah-mudahan masalahnya tidak sekompleks masalah di antaran kemarin ya. Dan video masalahnya apa aja sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya. Jadi kita menyongsong era baru kan gitu kan ya. Mudah-mudahan pos menjadi lebih baik ya. Jadi kita para reseller, para seller online, kita para penjual lebih terbantu dengan adanya aplikasi ini. Oke, pantengin terus channel kami untuk apa mendapatkan pantengin itu ikutin untuk mensupport. Mudah-mudahan kami bisa memberikan pemikiran kami atau info yang kami tahu untuk rekan-rekan semua, baik tentang bisnis, properti ataupun pengiriman misalnya COD dan lain-lain. Sementara itu dulu ya, mudah-mudahan channel ini terus berkembang berkat support teman-teman semuanya. Ya. Sudah dulu? Oke. Sudah cukup ya teman-teman ya, sudah cukup panjang. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa mudah dimengerti untuk semuanya. Kalau misal ada pertanyaan atau masukan, saran atau apa, silakan tulis di komentar ya. Baik, sekian dulu video dari kita. Semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Barakallah buat ilmunya. Sukses buat kita semuanya. Bye bye. Assalamualaikum.